Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram dengan judul penelitian Problematika Kebijakan e-Tilang dalam Perspektif Hukum. Latar belakang dari penelitian yang penulis lakukan adalah pembangunan sistem elektronik dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung berupa CCTV guna mengikuti perkembangan zaman. Polisi hari ini diharapkan mampu memahami IT atau Information Technology. Seperti halnya di luar negeri, penerapan elektronik tilang pada setiap penegakan hukum laka lantas yang ada di beberapa negara di luar negeri, di Eropa maupun di negara-negara maju lainnya. Akan tetapi, problematika yang dihadapi saat ini adalah mengenai pembangunan kultur dan budaya hukum, di mana penegakan regulasi atau penerapan regulasi yang baik tidak dapat berjalan dengan baik jika hari ini regulasi ini tidak dapat mempengaruhi kultur atau budaya di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam penerapan kebijakan e-tilang perlu mempertimbangkan beberapa faktor atau beberapa hal kajian sosial lainnya, setidaknya meliputi beberapa hal. Yang pertama mengenai kesadaran berlalu lintas dan kesadaran kepatuhan hukum dalam membayar denda terhadap pelaku yang melanggar tindak pidana atau pelanggar lalu lintas. Yang kedua, e-tilang merupakan langkah yang dianggap publik dibentuk setelah adanya kegagalan dalam membangun struktur penegakan hukum yang baik. Yang ketiga, potensi berkurangnya pendapatan negara bukan pajak melalui kebijakan e-tilang juga perlu menjadi perhatian penting, karena masyarakat yang melanggar kemudian merasa takut untuk melakukan pembayaran pajak e-tilang. Jika kita melihat hari ini, dengan program yang dibentuk oleh pemerintah dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang akhir-akhir ini kita lihat bahwa pajak terkumpul lebih banyak ketika terjadi sistem pemutihan. Nah, ketika ada sistem pemutihan baru kemudian ada peningkatan terhadap pembayaran pajak berkendara. Artinya ketika permasalahan pajak, orang yang sudah melanggar ini kemudian akan takut untuk membayar pajak, ditambah lagi dengan denda yang tinggi, ditambah lagi dengan pajak yang telat, itu kemudian akan berpotensi mengurangi pendapatan negara bukan pajak. Yang ketiga, problematika lain mengenai banyak kendaraan hari ini yang dibeli oleh masyarakat, ya, khususnya kendaraan bekas yang secara administrasi pemilik kendaraan masih pada nama pemilik sebelumnya, serta tidak dibalik nama oleh pemilik yang barunya, dan masih menggunakan nama pemilik yang lama. Dan transaksi jual beli barang bekas terjadi mungkin hampir pergantian pembeli itu bisa sampai 6-7 kali, sehingga kesulitan dalam penerapan sistem elektronik ini ketika memberikan sanksi. Dalam problematika atau permasalahan tilang elektronik yang penulis lakukan tadi, setidaknya ada 2 rumusan masalah yang menjadi penelitian atau kajian dari penelitian ini. Yang pertama mengenai apa urgensi penerapan kebijakan e-tilang dalam perspektif hukum. Yang kedua, bagaimana karakteristik kebijakan e-tilang dalam perspektif hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode penelitian juris normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya sebagai pendukung.
sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada pada studi-studi kepustakaan terkait dengan kajian penerapan kebijakan e-tilang tersebut. Hasil penelitian ini setidaknya memberikan gambaran mengenai urgensi e-tilang saat ini dapat dilihat dari berbagai segi dan manfaat, yaitu transparansi, enforcement responsif, dan keadilan equity. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberi kepastian terhadap pelanggaran, yaitu mengenai beberapa denda dan apa yang dilanggar. Dan yang dicantumkan di dalam slip biru, dari segi keadilan, pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran yang sama akan mendapatkan hukuman atau denda yang sama tanpa adanya pandang bulu, serta penguatan bentuk transparansi dan profesionalitas petugas kepolisian dalam penegakan hukum dalam meningkatkan sistem agar dapat mencegah pemberitaan mengenai pungutan liar yang dikenakan kepada pelanggar lalu lintas oleh para oknum kepolisian. Jadi urgensi penerapan ini lebih kepada mencegah terjadinya pungutan liar. Hal ini kemudian secara hukum tidak relevan jika kemudian permasalahan yang terjadi hari ini terkait dengan kebijakan e-tilang tadi yang lebih merubah kepada substansi struktur, tetapi permasalahan yang kemudian terjadi hari ini adalah mengenai permasalahan struktur daripada penegakan hukum, sehingga ketika substansi itu kemudian dibentuk tetapi kemudian tidak diimbangi dengan struktur penegakan hukum terhadap pungutan-pungutan liar yang terjadi, sistem ini kemudian tidak akan mampu mendapatkan perhatian lebih, sehingga potensi kegagalan dalam penerapan sistem ini akan terus terjadi. Setidaknya karakteristik regulasi e-tilang dalam kerangka hukum pidana lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban pidana denda daripada konsep konsekuensi ketidakpatuhan dalam berkendara. Dalam praktek, penerapan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan belum dilaksanakan secara nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang sudah kelihatan mengenai sanksi pencabutan izin pengemudi dan pelaku pelanggar lalu lintas di jalan perlu untuk diterapkan karena tertuang di dalam undang-undang. Jadi penerapan hukum tilang elektronik ini hanya menerapkan sistem bagaimana kemudian pemberlakuan denda terhadap pelanggaran tersebut, tetapi tidak ada penerapan sanksi yang kemudian dapat memberikan konsekuensi terhadap perlakuan atau tindakan yang dilakukan sampai kepada pencabutan izin mengemudi. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi problematika dalam penegakan hukum lalu lintas, sehingga menurut Friedman bahwa hukum yang baik harus ada substansi hukum yang baik, struktur hukum yang baik, dan culture hukum yang baik. Ketiga komponen ini kemudian tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan hukum dapat berjalan apabila struktur, substansi, dan culture ini kemudian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian presentasi hasil penelitian yang kami lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.